Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube saya. Dan dalam pertemuan kali ini saya akan membawakan sebuah video yaitu tentang software aplikasi. Namun sebelum masuk pada materi pembahasan, terlebih dulu mungkin saya akan memperkenalkan diri saya lebih dulu yaitu nama Isapatur Rahman, NPM 2022079414, nomor absen 13. Saya berada di lokal 3D non reguler. Itulah sedikit tentang perkenalan diri saya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang berjudul software application. Yang pertama, sejarah dan perkembangan software application. Software application adalah sekumpulan aplikasi yang disimpan dalam komputer, yaitu dalam bentuk data-data yang disimpan diatur oleh komputer. Dapat berupa instruksi atau program yang akan menjalankan suatu perintah komputer. Dalam menjalankan fungsinya, perangkat lunak ini sebagian suatu catatan sebagai komputer, yaitu menyimpan dokumen-dokumen atau arsip lainnya. Selain definisi software dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, software sebagai sistem yang berperan mengendalikan jalan perangkat komputer dan komputer software lain sepanjang menunjang operasional komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Lanjutnya yang kedua, software sebagai program aplikasi yang berperan memenuhi tugas atau perintah tertentu dari sistem. Software ini contohnya misalnya seperti Microsoft Office untuk kebutuhan perkantoran, Adobe Photoshop untuk aplikasi gambar dan desain, dan Mozilla Firefox untuk aplikasi penelusuran halaman web. Selanjutnya yang ketiga, software sebagai perangkat yang menunjang pengembang dan pembuat software sebagai aplikasi. Software ini dikenal sebagai software pemrograman, yaitu software bahasa program seperti PHP dan HTML. Jenis software aplikasi ialah yang pertama MS Word, yaitu sebuah software yang dapat digunakan untuk mengolah kata. Microsoft Word adalah program yang digunakan untuk membuat dokumen. Program ini dapat memformat teks, mengatur ukuran teks, membentuk teks, dan lain-lain. Selain itu, teks dapat dilengkapi dengan gambar. Yang kedua, spreadsheet atau lembar kerja. Ini adalah program untuk mengolah data dalam bentuk tabel dan mengerjakan perhitungan secara otomatis, dinamis. Di sini bahwa perubahan suatu data dengan sendirinya akan mengubah hasil akhir tabel dalam lembar kerja, disusun atas kolom dan baris. Selanjutnya PowerPoint. PowerPoint ini digunakan untuk membentuk bahan presentasi dan untuk berpresentasi. Bahan presentasi bisa melibatkan teks, suara, gambar, video, dan animasi. Selanjutnya image processing. Image processing ini program yang digunakan untuk memanipulasi gambar atau foto. Program ini dapat memperbesar atau memperkecil gambar. Contohnya seperti Adobe Photoshop pada Windows dan GIMP pada Linux.
Selanjutnya, Personal Computer Manager atau PMI sangat bermanfaat bagi individu yang ingin mengelola informasi pribadi. Software ini dapat menyimpan dan mengorganisasikan informasi pelanggan maupun untuk mencatat jadwal pertemuan, contohnya seperti Microsoft Outlook dan Lotus Organizer. Terus selanjutnya, web browser. Ini adalah sebuah software yang berguna untuk mengakses informasi web atau melakukan transaksi via web, contohnya seperti Internet Explorer dan Netscape Navigation pada Windows. Terus software suite dan paket terintegrasi. Aplikasi ini adalah kumpulan beberapa program yang dikemas menjadi satu, contohnya seperti Microsoft Office, Lotus, dan Star Office. Bila software suite diinstal pada komputer akan memakan ruang yang sangat besar pada hard disk. Padahal belum tentu sama yang digunakan, sedangkan paket integrasi adalah program yang mengembangkan beberapa fungsi dari jumlah pemrograman, contohnya seperti Word dan Lotus Suite. Selanjutnya, software multimedia. Software ini terkait dengan multimedia seperti Adobe Premiere, software yang digunakan untuk membuat film dan berfungsi sebagai format seperti Microsoft AFI. Terus Winamp. Software ini memainkan berbagai jenis berkas audio seperti MP3. Selanjutnya Jet Audio. Software ini dapat digunakan untuk mengkonversi suara dalam kaset atau VCR menjadi data digital. Selanjutnya software game. Game merupakan program untuk permainan, contohnya File Simulator, Baseball, Princess, dan Persia dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus lanjut kepada lisensi software application. Menurut Microsoft dalam The Following dokumen dapat beberapa jenis lisensi yang dapat digunakan untuk program komputer. Yaitu beberapa jenis lisensi tersebut antara lain adalah lisensi komersial adalah jenis lisensi yang bisa ditemui pada perangkat lunak seperti Microsoft dengan Windows dan Office-nya. Selanjutnya lisensi trial software. Lisensi ini adalah jenis lisensi yang bisa ditemukan pada software untuk keperluan demo sebuah software sebelum diluncurkan ke masyarakat atau biasanya sudah diluncurkan tetapi memiliki batas masa aktif. Selanjutnya lisensi non komersial. Lisensi ini biasanya dipergunakan untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Sifatnya tidak komersial, biasanya gratis tetapi dengan batasan penggunaan tertentu. Selanjutnya lisensi open source. Lisensi ini membebaskan user untuk menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kerja software. Mungkin sampai di sini dulu video yang saya buat, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kehilapan dalam pembuatan video ini.
Dan akhirnya saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.